Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Bertemu kembali dengan kami di channel Pabrik News yang akan menayangkan berita-berita yang lagi viral di masyarakat. Baru-baru ini diberitakan yaitu masalah Opung Luhut yang mengancam Presiden Prabowo agar tidak mencopot Kapolri Listio Sigit. Wah, kenapa ini Pak Luhut kok sampai panik kalau sampai Kapolri dicopot? Berarti selama ini Pak Luhut Binsar Panjaitan merasa aman, bebas, jadi korupsinya itu gak ketahuan selama Kapolrinya dipegang Pak Listio Sigit. Ya, diberitakan Pak Prabowo mau reformasi Polri, mau mengganti Kapolri. Luhut yang panik, yang bingung, ketakutan ya. Jadi ketakutan belangnya ketahuan orang. Ya, inilah tipe-tipe orang-orang yang rakus ini. Mau diaudit bingung ya, Kapolri dicopot pun bingung ya, gak ada yang membackingi. Ini tipe-tipe orang yang rakus, tidak mau mengalah ya. Presiden sekelas presiden aja ancam-ancam, jangan sentuh Kapolri. Hebat sekali orang ini, sampai presiden aja dia ancam. Dia kan menjadi perbincangan di masyarakat. Kenapa kok sampai panik Kapolri mau dicopot, Pak? Ya, kemungkinan ini masalah korupsi di perusahaannya itu kan banyak. Jadi kalau sampai Kapolri dicopot otomatis ya pemegang kekuasaan Polri kan ya berubah, mungkin takut diaudit. Dimanakah berita selanjutnya? Kita simak videonya berikut ini. Luhut Binsar Panjaitan pasang badan untuk Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ada apa di balik ini semua? Tentunya kita semua berpikiran, kenapa begitu getolnya seorang Sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News agar channel ini tetap bisa berkembang menayangkan berita-berita yang mengedukasi pada kita semua, menjadikan wawasan kita mengetahui apa yang terjadi di negeri ini. Kita lanjutkan beritanya berikut. Saya yakin dan percaya Bapak Prabowo akan mengambil langkah tegas, langkah strategis, langkah bijak untuk menyelamatkan semua sistem yang amburadul di Republik ini. Kan pertama tentang Polri. Kalau bagi saya yang sudah pensiun dan kami kelompok pensiun, tidak masalah Polri itu di bawah siapa.
Mau dibawa Menteri Peranan Wanita juga boleh. Nggak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu, nah KPK tahu perilakunya. Beliau ini tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Jimli, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri. Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus ditarik presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Nah, ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama itu. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tinggi yang bagus, kasih tugas oleh presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional. Nah, kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka presiden secara konstitusional dia gagal. Soal reformasi Polri kemarin yang kemudian jadi poin-poin yang Anda beri masukan ke Pak Prabowo, ini apa saja, Pak Susno? Ya, reformasi Polri, bahwa kita bersepakat yang hadir di sana mengatakan bahwa reformasi Polri itu ditandai atau dengan adanya reformasi di pucuk pimpinan Polri gitu. Karena apa? Sukses tidaknya reformasi Polri itu sangat tergantung kepada pimpinannya. Tentang Polri di bawah siapa itu kita berpendapat terserah Bapak Presiden. Yang penting ada perubahan perilaku gitu, ada perubahan menjadi Polri yang profesional gitu. Karena soal tempatnya di mana itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah profesionalisme dan perilaku dari Polri gitu. Itu yang kita soroti. Ya. Presiden masih diam. Dan sekarang kok kurang ajar Pak Rastoy. Jadi sudah presiden baik. Ketika ada reformasi, saya katakan tadi kan, buat reformasi. Bahkan di TV nyampaikan, sehebat-hebatnya siapapun yang buat reformasi, kalau kita nggak laksanakan gimana? Kan gitu. Itu sebelum presiden membuat reformasi berwacana. Ketika buat reformasi itu nggak dibebankan, presiden masih diam. Dan sekarang kok kurang ajar Pak Rastoy. Kan nggak etis. Seolah-olah nggak ada presiden. Makanya kalau kita mereview lagi omongan saya, kalau ini saya katakan ada kelainan banyak, maka secara de jure Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tapi secara fakto ada Jenderal Polisi Listio Sigit. Listio Sigit membangkang perintah Prabowo. Kapolri bentuk tim reformasi sendiri. Kapolri Listio Sigit tidak mau diatur Presiden Prabowo yang akan melakukan reformasi kepolisian. Di saat Presiden Prabowo menunjuk Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden untuk reformasi kepolisian, Kapolri Listio Sigit langsung merespon dengan membentuk tim sendiri yang ditunjuk oleh dirinya sendiri untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk diketahui, Ahmad Doviri merupakan perwira Polri yang berani memecat Ferdi Sambo dalam sidang kode etik kepolisian. Langkahnya menjadi Kapolri dijegal Jokowi dan Tito Karnavian yang lebih memilih Listio Sigit. Langkah Prabowo yang membentuk tim reformasi Polri dibalas dengan Listio Sigit yang juga membentuk tim reformasi Polri. Listio Sigit tidak mau tunduk pada Presiden. Inilah tim reformasi Polri versi Listio Sigit. Tim ini diketuai Kalemdiklat Komjen Polisi Krisnanda Dwi Laksana. Kemudian diikuti Komjen Pol Wahyu Hadiningrat, Komjen Pol Muhammad Fadil Imroh, dan 50 anggota polisi lainnya. Tidak ada dari pihak sipil yang dilibatkan. Padahal, kepolisian adalah bagian dari warga sipil. Sementara Istana membentuk tim reformasi Polri yang diketuai Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri
yang ditunjuk Presiden Prabowo. Diikuti beberapa mantan Kapolri, Mahfud MD, Hotman Paris, Abraham Samad, dan sejumlah ahli hukum tata negara. Listio Sigit tidak mau kepolisian terkena dampak undang-undang perampasan aset. Cukup anggota DPR saja. Mahfud MD melihat saat ini kewenangan Polri sudah offside terlalu jauh. Hanya Tuhan yang bisa menangkap Kapolri. Karena perintah Presiden saja tidak mau patuh. Seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Artinya Kapolri ini melawan lembaga DPR, melawan lembaga kepresiden, melawan lembaga Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau bukan ini sebuah pembangkangan. Sebentar lagi 5 tahun Listio Sigit menjadi Kapolri. Terlama, kok begitu berkuasa? Kok nggak berani mengganti? Apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Pernyataannya Jenderal Listio Sigit di depan DPR, siapa yang dia mau hadapi? Kalau dia sebagai polisi masyarakat harus ngomong tentang darah. Dia mau bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri. Ini kan bahasa ini kan adalah bahasa DNA institusi. Bahwa DNA institusinya itu memang militeristik. Makanya saya bilang ini sudah tidak cocok lagi kalau Polri dalam rangka Kamtipmas itu sentralistik. Dia jadi super body, super power, bahkan superior. Dia lebih tentara daripada tentara. Ini bahaya gitu loh. Ketika Jenderal Sigit menyatakan kayak gitu, loh ini siapa yang mau dia hadapi? Kalau institusi TNI yang ngomong seperti itu wajar. Karena dia menjaga kedaulatan. Dia menjaga wilayah. Dia menghadapi musuh, lawan. Lah dia mau berhadapan sama siapa ini institusi Polri? Kalau sampai harus mengucapkan kata-kata darah. Apa itu nadanya pemberontakan? Bukan pemberontakan. Kalau saya ngelihat dia sudah terlalu nyaman. Polri ini sudah terlalu nyaman untuk menjadi superior, super body. Bahkan lebih parah daripada di fungsi ABRI. Yang kami tahun 98 itu membubarkan itu semua. Ini lebih parah. Mereka tuh kan lahir tidak sama dengan rahimnya TNI. Ini sangat berbeda. Tiba-tiba dia jadi militeristik. Akhirnya apa? Fasis ujung-ujungnya gitu loh. Ini bahaya. Memberi masukan pertama tentang Polri ya. Kalau bagi saya yang sudah pensiun dan kami kelompok pensiun, tidak masalah Polri itu di bawah siapa. Mau di bawah Menteri Peranan Wanita juga boleh. Tidak masalah. Yang penting adalah kinerjanya dan perilakunya. Yang tahu perilakunya beliau itu KPK tahu. Beliau ini tahu juga perilakunya yang ingin kita rubah. Bagaimana merubah perilaku Polri, bagaimana mereformasi Polri, tidak perlu pakai tim. Ada 3 saya bilang. 1, bubarkan ganti yang baru. Tapi nggak mungkin, Indonesia sangat luas kan. Yang kedua, tim reformasi sekarang cukup 3 aja. Cukup Pak Mahfud, Pak siapa? Zimri, Pak Yusril. Dia dijadikan Kapolri. Jadikan Kapolri. Kapolri yang lama pensiunkan, mereka jadi kolektif kolegial kayak pimpinan KPK. Berapa lama diberi tugas? Setahun atau 2 tahun. Setelah bagus ditarik presiden, serahkan lagi ke Kapolri. Ada yang bertanya, melanggar undang-undang. Undang-undang kan tidak kuat lah dirubah. Presiden di Indonesia itu sangat kuat sekali, luar biasa. Dia bisa buat perpu. Kemudian setelah perpu itu diundangkan. Karena apa? 75% DPR itu adalah fraksi merah putih. Nah, ini mudah-mudahan disuarakan oleh Pak Abraham di dalam podcastnya sama itu. Yang ketiga, jalur pendek. Panggil aja perwira tinggi yang bagus, kasih tugas oleh presiden. Kamu harus menertibkan polisi 3 bulan. Kalau tidak, kamu saya ganti. Daripada saya gagal secara konstitusional. Nah, kalau tim sekarang seandainya gagal mereka ini, maka presiden secara konstitusional dia gagal. Besar risikonya ini. Nah, oke, selesailah urusan Polri. Selesai, kita sekarang tadi ekonomi sangat. Saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya menolak polisi di bawah kementerian.
Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin. Demikianlah berita-berita yang bisa kita sampaikan saudaraku, semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua, bisa menambahkan pengetahuan. Ya, kita ambil positifnya aja, ya buang yang negatifnya aja, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akan melanjutkan video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.